Kita memang masih menantikan hasil pemeriksaan kejiwaan dari pelaku ini disampaikan ataupun dirilis oleh pihak kepolisian. Tapi setidaknya mungkin kita sudah bisa terbayang apa yang dirasakan, apa yang ada di benak pelaku ini dari kalimat-kalimat tadi yang sudah disampaikan. Sudah kami sempat tayangkan pernyataannya lewat videonya tadi. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa begitu berat beban yang harus ditanggung dialami oleh pelaku ini. Sebagai seorang ibu, ia juga memiliki beban yang ganda. Di tengah keterbatasan ekonomi, kehimpitan ekonomi, begitu banyak masalah hidup, ia juga harus mengurus anak, membesarkan 3 orang anak, usia 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa anak pertama dan anak ketiganya yang berusia 10 tahun dan 5 tahun ini bisa diselamatkan, mendapatkan perawatan di rumah sakit, sementara anak kedua berusia 7 tahun ini tewas dalam kejadian ini. Nah, ini kita juga akan minta bagaimana pendapat dari Pak Nahar tentunya selaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Silakan Pak Nahar. Iya, terima kasih. Iya, kita prihatin ya, berduka. Satu anak harus kehilangan nyawa. 2 anak terancam gitu ya akibat dari kejadian ini. Dan ini adalah bagian dari jumlah anak Indonesia sebanyak 84,4 juta. Nah, tetapi kondisi ini tentu bukan hanya satu-satunya misalnya bahwa anak ini meninggal karena sebab tertentu oleh kedua orang tuanya. Saya ingin menggambarkan tentang data tadi berhubungan dengan misalnya tadi sudah dibahas tentang dampak pandemi. Pandemi ini tentu juga berpengaruh kepada banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah bahwa sejak pandemi kami catat misalnya bahwa ada anak-anak yang harus kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Dan sampai malam ini kita mencatat misalnya ada 35 ribuan anak yang harus kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang masih ada orang tuanya ini juga bukan berarti tanpa masalah gitu ya. Misalnya bahwa 84,33% anak tinggal bersama bapak ibu kandungnya, tetapi kemudian misalnya karena PHK, misalnya karena penghasilan yang biasanya didapatkan, lalu kemudian halo? Iya, Pak Nahar, silakan diteruskan. Iya, kemudian bukan berarti tanpa masalah. Oleh karena itu maka ini menjadi perhatian kita semua bahwa setiap kali ada kejadian seperti ini, maka yang pertama adalah memastikan bahwa kemampuan orang tua untuk mengasuh ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Lalu kemudian yang kedua tentu ini juga berdampak kepada bahwa kejadian ini tentu kita ingin memastikan jangan sampai ini terulang kembali gitu ya, terulang kembali kepada anak-anak yang lain. Oleh karena itu maka tadi sudah Pak Kiai jelaskan, Pak Jasra sudah jelaskan bahwa kasus-kasus seperti ini juga melihatnya tidak dari satu sisi. Misalnya sekarang anaknya besok bisa pulang, lalu kemudian jangan sampai misalnya pulang ke rumah lalu kemudian berdampak tidak baik ya untuk anak itu sendiri. Oleh karena itu maka kami menyarankan untuk sementara waktu bisa ditempatkan di tempat yang aman dulu, misalnya tidak pulang ke rumahnya yang menimbulkan dia trauma, lalu kemudian menimbulkan hal-hal lain gitu ya. Lalu kemudian bantuan-bantuan lain seperti pemulihan itu bisa diberikan. Oleh karena itu maka kita berharap bahwa setelah masa pengobatan ini juga harus ada rencana-rencana penanganan lebih lanjut sehingga tadi ya bahwa dampak yang ditimbulkan kepada 3 dan 2 khususnya 2 anak ini kita pastikan bahwa upaya-upayanya bisa dilakukan secara tepat dan bisa memulihkan mereka untuk kembali menyiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya.
Baik, nah untuk mengetahui hal itu yang diungkapkan oleh Pak Nahar, nah kita langsung saja minta keterangan dari Ibu Rini Pujastuti selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rini. Waalaikumsalam Mbak Putri, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rini, bagaimana kondisi saat ini dua anak yang selamat? Mbak Putri, kami laporkan kemarin dari BP3KB Kabupaten Brebes sudah ke Rumah Sakit Margono yang ada di Purwakerto. Hari Minggu anak tersebut sudah dilakukan operasi dan hari Seninnya langsung sudah pindah di tempat kamar perawatan, dan saya kemarin melihat dan sempat bisa ngobrol dengan anaknya yang kecil, sudah bisa tersenyum, sudah bisa makan sedikit-sedikit, tetapi anak yang nomor 1 masih agak trauma dan shock. Jadi mohon doanya semoga anak-anak yang baik ini bisa segera pulih dan secara mental bisa pulih kembali dan sehat kembali. Pastinya kami doakan Bu, semoga pulih secara mental dan juga fisik untuk kedua anak ini. Tapi Bu Rini, apakah sudah menghubungi ayahnya, ayah dari dua anak ini? Apakah sudah memberi kabar Bu? Kemarin hari Senin saya sudah ketemu langsung dengan ayah dari 3 anak tersebut. Saya sudah ngobrol banyak, tetapi beliaunya sendiri juga masih shock dan belum bisa banyak diajak bicara. Jadi beliau masih konsen dengan kedua anak tersebut. Untuk wawancara dan apa-apa saya mohon maaf, si Bapak belum bisa untuk menyampaikan itu. Tapi sudah, ya Bu? Gimana Mbak? Ya silakan dilanjutkan Bu. Bapaknya juga berpesan kepada kami selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak supaya tetap mendampingi ibu dari kedua anak itu dan istrinya, dan kami memang juga mendampingi ibunya yang sekarang masih dalam perawatan. Ibu itu menurut saya juga menjadi korban. Jadi keduanya, baik ibu dan anaknya, kita pemerintah daerah untuk mendampingi secara psikologis dan membantu untuk biayanya. Baik, Bu. Kalau kedua anak tersebut di Rumah Sakit Margono dibiayai oleh Provinsi Jawa Tengah dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Kalau ibunya dan pasca kedua anak ini operasi setelah pulang dari Margono, itu kewajiban kita pemerintah daerah untuk selalu mendampingi secara psikologis maupun memberikan motivasi kepada kedua anak itu juga dari rohaniawan akan kita selalu dampingi. Baik. Terkait dengan kepulangan 2 anak tersebut, nanti kalau pulang sudah kita koordinasikan dengan bapaknya dan keluarganya. Kemungkinan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Nahar, akan kita tempatkan dulu di rumah aman sambil nanti 1 minggu pasca dari Rumah Sakit Margono akan kita cekkan lagi, terus sebaiknya kita bawa ke rumah aman dulu. Itu. Baik. Bu Rini tadi bercerita bahwa sudah sempat berbincang-bincang dengan ayah atau bapak dari kedua anak ini. Bu, bagaimana sebenarnya apa yang diceritakan oleh bapak ini? Bagaimana masalah rumah tangganya? Apakah memang betul bahwa bapak ini tinggal berjauhan dengan istri dan anak-anaknya? Dan bagaimana komunikasi selama ini terjalin antara mereka? Mbak Putri, mohon maaf kalau bapaknya itu belum bisa banyak bicara. Jadi dia sama sekali belum mau bicara, hanya nitip pesan untuk mendampingi anak-anak dan istrinya. Kalau pas kejadian tersebut, menurut bapaknya, beliaunya masih ada di Jakarta. Kalau terkait bagaimana rumah tangganya apa-apa, dia belum banyak bicara. Itu Mbak. Baik, nah jadi bapaknya juga belum bertemu dengan kedua anaknya ya Bu? Hingga saat ini? Sudah ketemu? Karena bapaknya kan nungguin, dari pertama nungguin di Rumah Sakit Margono. Baik, siapa saja yang menunggu? Siapa saja Bu yang menunggu anak itu? Setelah pemakaman putri yang kedua, anak kedua, bapaknya langsung ke Rumah Sakit Margono mendampingi 2 anak tersebut. Selalu mendampingi anak tersebut dan ada budenya atau simbahnya juga.
Baik, Bu, apakah dua anak yang selamat ini sempat juga menanyakan kondisi ibunya? Kalau pas saya ke sana, si anak ini yang nomor 1 menanyakan kondisi adiknya yang nomor 2 yang mohon maaf kemarin meninggal dunia itu. Kondisi, artinya juga kondisi anak yang pertama ini yang terlihat begitu terguncang ya, Bu? Iya, ya. Jadi kami memang banyak yang terlibat di sini, baik dari psikolog Mabes Polri juga hadir di situ, dan dari rumah sakit Margono memang ada psikolog dan psikiaternya. Baik, komunikasi antara anak dan bapaknya jika kemudian ibu lihat atau mungkin mendapat laporan juga baik-baik saja saat bapak ini kemudian menunggui anaknya, Bu? Saat saya di dalam ruangan, bapak dan anaknya kondisinya baik-baik, anaknya selalu memanggil bapaknya, bapaknya menyuapi anaknya, ya biasa sebagai orang tua kepada anaknya. Baik, Gitu, Mbak. Ibu Rini apakah mendapatkan informasi atau cerita sudah berapa lama sebenarnya bapak ini tidak bertemu dengan anak-anaknya? Kalau itu saya kemarin belum sempat tanya karena memang bapaknya belum mau diajak ditanya, tetapi saya menghargai hak bapak itu untuk belum bisa kami tanya. Baik, Bu Rini mungkin terakhir tadi juga sudah sempat mengatakan jika sudah keluar dari rumah sakit akan ditempatkan di rumah yang aman. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Bu, rumah aman tersebut kemudian nanti akan ditemani dengan siapa ataukah diserahkan kepada pihak keluarga siapa yang bertanggung jawab untuk pembinaan ini? Dan juga apakah terus akan didampingi atau dilakukan secara konseling secara berkala kepada anak-anak ini, Bu, sampai kemudian pulih betul? Tentu saja di rumah aman itu, karena namanya rumah aman, kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan tempatnya ada di mana. Di rumah aman itu yang jelas ada psikolog, ada dokternya, dan ada penjaganya. Dari dua anak tersebut, ada nanti dari keluarga yang akan mendampingi. Kemungkinan besar yang akan mendampingi kedua anak tersebut di rumah aman adalah bapak. Tetapi kami dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes akan selalu memantau dan mengikuti perkembangannya untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan ibu anak tersebut. Itu, Mbak. Baik, Ibu Rini Pujastuti, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan informasi terkini mengenai kondisi anak tersebut dan juga pengasuhannya setelah keluar dari rumah sakit kepada kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Ustadz Dasat, berikutnya juga bisa berikan pandangan apa yang harus dilakukan tentunya untuk bisa membimbing, memberikan bantuan kepada anak-anak korban ini tentunya yang masih mengalami trauma yang begitu berat atas apa yang menimpanya. Iya, kalau kita melihat gambarnya tadi, rumah di situ kan dempetan, rapat begitu. Jadi ini koreksi buat kita. Pertama, terutama tentu kepada Muslim yang ada di situ, kepekaannya. Jadi ini pelajaran buat kita semua untuk tidak acuh, tidak cuek terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian fungsi organisasi rukun tetangga, rukun warga ini harus dimaksimalkan, ya. Majelis taklim yang ada di situ, kan hampir setiap masjid itu ada majelis taklimnya dan hampir rumah-rumah komplek itu ada masjid dan ibu-ibu biasanya aktif majelis taklim. Majelis taklim seperti ini harus saling menguatkan, harus berkomunikasi. Kemudian yang keempat, kekerabatan. Kekerabatan yang saya maksud di sini, rasa kekeluargaan. Kan anak ini pasti ada pamannya, ada tantenya, ada sepupu sekalinya. Ini jangan sampai tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka sehingga kurang kepedulian. Nah, sudah terjadi. Sekarang yang perlu kita lakukan kepada dua anak ini, ya, kalau memang dia termasuk orang yang tidak mampu, tentu bukan hanya sekedar tugas pemerintah untuk menghidupi mereka, tetapi tugas buat kita semua anak bangsa, terutamanya menjadi sindiran buat kita orang Islam yang ada di sekelilingnya, mana kepedulian kita yang disindir oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahu enggak kamu yang dimaksud pendusta agama? Mereka pendusta agama, mereka ini yang menghardi anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Dan ini koreksi buat kita. Mari kepedulian sosial. Jangan hanya kita rajin sedekah ke masjid, rajin bangun masjid, tetapi orang-orang yang perlu kita hidupi sekeliling kita abaikan. Jauh lebih utama dan penting menghidupi orang-orang yang kita yakini tidak mampu daripada
kita membangun rumah ibadah yang sudah bagus. Kan biasa kita di satu kompleks rumah ibadah sudah bagus, direnovasi lagi. Padahal di dalam kompleks itu, di sekitar masjid itu ada fakir miskin yang perlu kita santuni. Jadi ini koreksi buat kita semua, koreksi buat negara, pemerintah, baik pun sebagai kita sebagai masyarakat yang terorganisir dalam rukun tetangga dan rukun warga. Baik, Ustadz Desat Latif, terima kasih sudah memberikan informasi juga kepada kita, petunjuk juga apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini dan juga menggerakkan kepedulian masyarakat mengenai apa yang terjadi di sekeliling kita. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tentunya Pak Ceta juga bisa berikan tanggapan setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.